Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Avinda Widianti, NIM 63020020061. Di sini saya akan mempresentasikan yaitu makosid syariah dan maslahah dalam ekonomi dan bisnis syariah yaitu oleh Khadijah SHMESY dengan penyusun PPT Avinda Widianti. Yang pertama yaitu pengertian makosid syariah dan maslahah, yaitu makosid syariah ditinjau dari lugawi atau bahasa, maka terdiri dari dua kata yakni makosid dan syariah. Makosid adalah bentuk jamak dari makosid yang berarti kesenjangan atau tujuan, dan syariah secara bahasa berarti jalan menuju sumber air. Jalan menuju sumber air ini dapat juga dikatakan sebagai jalan ke arah sumber pokok kehidupan. Dengan begitu, pengertian makosid syariah ini dalam kandungan makosid syariah adalah kemaslahatan umat manusia. Sedangkan menurut istilah di kalangan ulama usul fikih adalah makna dan tujuan yang dikehendaki syarat dalam menyariatkan suatu hukum bagi kemaslahatan untuk manusia. Disebut juga dengan asy syariah, yaitu rahasia-rahasia yang terdapat di balik hukum yang ditetapkan oleh syarak. Yang kedua yaitu pengertian maslahah. Adapun pengertian maslahah dalam ensiklopedia hukum Islam, yaitu secara bahasa maslahat adalah bentuk masdar dari majlisolahat dan bentuk tunggal dari jamak masoleh yang artinya sama dengan manfaat. Oleh karena itu, segala sesuatu yang mempunyai nilai manfaat bisa dikatakan maslahah. Sedangkan pengertian maslahah menurut Imam Al-Ghazali bahwa maslahat adalah mengambil manfaat dan menolak kemudaratan dalam rangka memelihara tujuan syarak. Yang selanjutnya, pembagian dan metode memahami makosid syariah. Yang pertama itu ada 3 kelompok hukum. Pertama yaitu memelihara segala sesuatu yang diharuri bagi manusia dalam penghidupan mereka, yaitu urusan-urusan yang daruri itu adalah segala yang diperlukan untuk hidup manusia. Apabila tidak diperoleh akan mengakibatkan rusaknya undang-undang kehidupan, timbulnya kekacauan dan berkembangnya kerusakan. Yang kedua itu menyempurnakan segala yang dihayati manusia. Urusan yang dihayati manusia itu ialah segala sesuatu yang diperlukan manusia untuk memudahkan dan menanggung kerusakan-kerusakan taklif dan beban-beban hidup. Yang ketiga ada mewujudkan keindahan bagi perseorangan dan masyarakat. Yang dikehendaki dengan urusan-urusan yang mengindahkan ialah segala yang diperlukan oleh rasa kemanusiaan, kesusilaan, dan keseragaman hidup. Selanjutnya yaitu bagian makosid asyariah. Yang pertama ada qasdu asyarifi wa asy syariah, yaitu maksud Allah dalam menetapkan syariah. Yang kedua qasdu asy syarifi wa asy syariah lil ifham, maksud Allah dalam menetapkan syariahnya ini adalah agar dapat dipahami. Yang ketiga qasdu asy syarifi wa asy syariah li at-taklif bil muqtadoha, yaitu maksud Allah dalam menetapkan syariah agar dapat dilaksanakan. Selanjutnya qasdu asy syari' fil dukhul al mukallaf tahta ahkam asy syariah, maksud Allah mengapa individu harus menjalankan syariah. Dalam pandangan Syatibi, Allah menurunkan syariah atau aturan hukum bertujuan untuk menciptakan kemaslahatan dan menghindari kemudaratan atau jabul maslahah wa darul mafasid, baik di dunia maupun di akhirat. Aturan-aturan dalam syariat tidaklah dibuat untuk syariah itu sendiri, melainkan dibuat untuk tujuan kemaslahatan. Selanjutnya ada kriteria maslahah atau dawabit al-maslahah. Yang pertama, masalah itu bersifat mutlak, artinya bukan relatif atau subjektif yang akan membuatnya tunduk pada hawa nafsu.
Yang kedua, masalah itu bersifat universal atau kuliah dan universalitas ini tidak bertentangan dengan sebagian juz'iyatnya. Terkait dengan hal tersebut, maka Syatibi kemudian melanjutkan bahwa agar manusia dapat memperoleh kemaslahatan dan mencegah kemudaratan bagi ia harus menjalankan syariah, atau dalam istilah yang ia kemukakan adalah qasdu asy-syarifi dukhul al-mukallaf tahta ahkam asy-syariah. Maksud Allah mengapa individu harus menjalankan syariah. Untuk yang selanjutnya yaitu 3 tingkat maqasid atau tujuan syariah. Yang pertama ada maqasid al-duriyat, dimaksudkan untuk memelihara 5 unsur pokok dalam kehidupan manusia. Al-duriyah atau tujuan-tujuan primer ini didefinisikan oleh Yudian Wahyudi sebagai tujuan yang harus ada, yang ketiadaannya akan berakibat akan menghancurkan kehidupan secara total, yang menurut versi yang paling populer adalah melindungi agama, jiwa, akal, harta, dan keturunan. Yang kedua, ada maqasid al-hajiyat, dimaksudkan untuk menghilangkan kesulitan atau menjadikan pemeliharaan terhadap 5 unsur pokok menjadi lebih baik lagi. Al-hajiyat atau tujuan-tujuan sekunder ini didefinisikan oleh Yudian Wahyudi sebagai sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia untuk mempermudah mencapai kepentingan-kepentingan yang termasuk ke dalam kategori duriyat. Yang ketiga ada maqasid atas-siniyah, dimaksudkan agar manusia dapat melakukan yang terbaik untuk perempuan pemeliharaan 5 unsur pokok. Atas-siniyat atau tujuan-tujuan tertier ini didefinisikan oleh Yudian Wahyudi sebagai sesuatu yang kehadirannya bukan niscaya maupun dibutuhkan, tetapi akan bersifat akan memperindah proses perwujudan kepentingan doriyat dan hajiyat. Selanjutnya ada maslahah secara hierarki terbagi menjadi 3. Yang pertama, maslahah daruriyat adalah sesuatu yang harus ada atau dilaksanakan untuk mewujudkan kemaslahatan yang terkait dengan dimensi duniawi dan ukhrawi. Apabila hal ini tidak ada, maka akan menimbulkan kerusakan, bahkan hilangnya hidup dan kehidupan seperti makan, minum, sholat, puasa, dan ibadah-ibadah lainnya. Yang kedua, maslahah hajiyat adalah sesuatu yang sebaiknya ada sehingga dalam melaksanakannya leluasa dan terhindar dari kesulitan. Kalau sesuatu ini tidak ada, maka ia tidak akan menimbulkan kerusakan atau kematian, namun demikian akan berimplikasi adanya masyakoh dan kesempitan. Ketiga, maslahah tahsiniyat adalah sesuatu yang tidak mencapai taraf 2 kategori di atas. Hal ini masuk dalam kategori tahsiniyat jika dilakukan akan mendatangkan kesempurnaan dalam suatu aktivitas yang dilakukan, dan bila ditinggalkan maka tidak akan menimbulkan kesulitan. Selanjutnya ada maqasid syariah menurut Al-Syatibi. Yang pertama itu ulama yang berpendapat bahwa maqasid syariah adalah suatu yang abstrak, tidak dapat diketahui kecuali melalui petunjuk Tuhan dalam bentuk zahir lafaz yang jelas. Yang kedua, ulama yang tidak menempuh pendekatan zahir al-lafaz dalam mengetahui maqasid syariah terbagi menjadi 2 kelompok. Kelompok yang pertama yaitu berpendapat bahwa maqasid syariah bukan dalam bentuk zahir dan bukan pula yang dipahami dan ditunjukkan zahir al-lafaz itu. Maqasid syariah merupakan hal lain yang ada di balik tujuan zahir al-lafaz yang terdapat dalam semua aspek syariah, sehingga tak seorang pun yang dapat berpegang dengan zahir al-lafaz. Kelompok yang kedua yaitu berpendapat bahwa maqasid syariah harus dikaitkan dengan pengertian lafaz. Artinya, tidak harus mengandung tunjukan mutlak.
Yang ketiga, ulama yang melakukan penggabungan dua pendekatan atau zahir al-lafz dan pertimbangan makna atau ilah dalam suatu bentuk tidak merusak pengertian zahir al-lafz dan tidak pula merusak kandungan makna ilah agar syariah tetap berjalan sesuai harmoni tanpa kontradiksi. Kelompok ini disebut ulama ar-rasikin. Selanjutnya ada 3 cara yang dikemukakan oleh Al-Syatibi. Pertama yaitu melakukan analisis terhadap lafadz, perintah dan larangan, baik terdapat dalam Al-Quran dan hadis secara jelas belum dikaitkan dengan permasalahan-permasalahan yang lain. Artinya kembali kepada makna perintah dan larangan secara hierarki. Yang kedua, penelaahan ilah al-amr atau perintah dan al-nahi atau larangan. Pemahaman maqasid syariat dapat pula dilakukan melalui analisis ilah yang terdapat dalam ayat-ayat Al-Quran atau hadis. Ilah hukum ini ada kalanya tertulis secara jelas dan ada kalanya tidak tertulis secara jelas. Apabila ilah itu tertulis secara jelas dalam ayat atau hadis, maka menurut Asy-Syatibi harus mengikuti apa yang tertulis itu. Yang ketiga, analisis terhadap al-sukut asy-syariah amal ma'akiyan al-mana'al mutada'al, sikap diam al-syari' dari persyariatan sesuatu. Cara ketiga ini digunakan oleh Al-Syatibi dalam memahami maqasid syariah dalam pengembangan hukum Islam adalah melakukan pemahaman terhadap permasalahan-permasalahan hukum yang tidak disebut oleh Al-Syari'. Selanjutnya ada al-sukut an syari'al amal. Yang pertama, al-sukut karena tidak ada motif. Al-sukut atau sikap diam al-syari' dalam kaitan ini disebabkan oleh tidak ada motif atau tidak terdapat faktor yang dapat mendorong al-syari' untuk memberi ketetapan hukum. Akan tetapi pada rentang berikutnya dapat dirasakan manusia bahwa ketetapan hukum tersebut membawa dampak yang positif. Yang kedua, al-sukut walaupun ada motif, maksudnya adalah sikap diam al-syari' terhadap suatu persoalan hukum walau pada dasarnya terdapat faktor atau motif yang mengharuskan al-syari' untuk tidak bersikap diam, dan waktu yang harus dipahami bahwa keberlakuan penambahan dan pengurangan terhadap apa yang telah ditetapkan. Selanjutnya itu maslahah dalam hukum bisnis syariah, yaitu prinsip utama dalam formulasi ekonomi Islam dan pemutusan fatwa-fatwa serta produk keuangan adalah maslahah. Penempatan maslahah sebagai prinsip utama karena maslahah merupakan konsep yang paling penting dalam syariah. Dalam studi prinsip ekonomi Islam ini, maslahah ditempatkan pada posisi kedua, yaitu sesudah prinsip tauhid. Maslahah adalah tujuan syariah Islam dan menjadi inti utama syariah Islam itu sendiri. Para ulama merumuskan maqasid syariah atau tujuan syariah adalah mewujudkan kemaslahatan. Penerapan maslahat dalam ekonomi Islam atau muamalah ini memiliki ruang lingkup yang lebih luas dibanding ibadah. Ajaran Islam tentang muamalah umumnya bersifat global, karena itu ruang ijtihad untuk bergerak lebih luas. Ekonomi Islam yang menjadi salah satu bidang muamalah berbeda dengan ibadah murni atau ibadah mahdoh. Ibadah bersifat dogmatik atau ta'abudi, sehingga sedikit sekali ruang untuk beristihad. Ruang istihad dalam bidang ibadah sangat sempit. Lain halnya dengan ekonomi Islam atau muamalah yang cukup terbuka bagi inovasi dan kreasi baru dalam membangun dan mengembangkan ekonomi Islam. Selanjutnya 3 cara menentukan legalitas maslahat yang sekaligus membagi maslahat kepada 3 macam, yaitu yang pertama, maslahat yang legalitasnya berdasarkan tujuan dari suatu nas, itu merupakan baik Al-Quran maupun hadis. Misalnya dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 275 yang artinya orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kerasukan syaitan lantaran gangguan penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu disebabkan
Bahkan mereka berkata sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barang siapa mendapatkan peringatan dan Tuhannya lalu dia berhenti dari pengambilan riba, maka apa yang telah diperolehnya dahulu sebelum datang larangan menjadi miliknya dan urusan terserah kepada Allah. Yang kedua, masalah yang ditolak legalitasnya oleh syar'i yaitu masalah mulghah. Artinya sesuatu yang dilihat manusia sebagai sesuatu kemaslahatan akan tetapi bertentangan dengan al-syari' seperti yang ditunjukkan oleh nas di atas. Maka alasan penerapan kemaslahatan demikian tidak bisa dibenarkan. Yang selanjutnya, masalah yang tidak terdapat legalitas nas baik terhadap keberlakuan maupun ketidakkeberlakuannya, masalah al-mursalah. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.